Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati rekan guru SD Negeri Cimapar, yang saya hormati tamu undangan dari ibu guru dan orang tua Pak Ud Al Hidayah, ya, Kampung Cimapar. Pada kesempatan kali ini saya banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam kegiatan diseminasi atau penyampaian materi yang sudah saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal atau beberapa materi mengenai budaya positif. Namun sebelumnya nih, agar tidak tegang ya, kita cairkan dulu suasananya. Yang duduknya sendiri boleh berdua. Oke. Yang duduknya sendiri sudah berdua-dua ya. Ini tidak ada duduk di sini. Bu Caca mau sama siapa nanti? Berhadapan. Saling berhadapan dengan temannya. Nah, oke, sebelum mulai biar tidak tegang ya soalnya. Pak Retno mau sama Bu Caca, mau sama Pak? Ya, saya kasih waktu ya. Sekarang saya kasih waktu Ibu, Bapak senyum dengan teman yang ada di depannya. Senyum ya. Senyum selama 30 detik. Senyum seperti apa? Coba dulu ya. Siap ya. Pak Retno, yakin sama Pak Rocky? Berdua-duaan ya. Siap ya. Bu Caca nanti mau senyum kedua orang. Siap ya. 30 detik dari sekarang. Masih lama. Senyum. Senyum yang lebar. Oke. Kurang dari 30 detik ya. Pasti pengen ketawa ya? Iya. Pengen ketawa bukan pengen senyum lagi. Alhamdulillah berarti bahagia. Oke, sekarang gimana Ibu Pak ya? Jadi saya mau tepuk-tepuk juga habis bosen. Oke, sekarang cluenya adalah tunjukkan yang saya ucapkan. Dengarkan ya. Tunjuk yang saya ucapkan. Kita di anggota tubuh saja ya. Tunjukkan apa yang saya ucapkan. Siap? Ya. Hidung. Telinga. Mulut. Mulut. Ya. Konsentrasi berarti ya. Sudah sarapan? Waktunya makan siang. Baik. Ada yang mau tepuk-tepuk dulu di sini? Mau. Kalau mau tepuk. Ayo sini ini kalau punya yang baru dari Bapak Guru. Ayo nggak apa-apa. Kita ini ya. Semua berdiri atau baca? Oh berdiri. Oke. Mau ini. Siap berarti. Ya, tuh semangat kalau ini. Siap. Ibu-ibu aja. Iya ibu-ibu. Untuk memulai kesemangatan untuk para ibu ya. Ya. Tepuk pramuka. Tepuk semangat. Terima kasih Pak Rocky sudah memberikan semangat ya. Nanti kalau di tengah-tengah kita mulai ngantuk, saya panggil lagi. Ibu dan tepuk lagi ya. Nyanyinya nanti di belakang. Baik Bu, perkenalkan. Ini foto saya. Perkenalkan, nama saya Rini Nuraini. Kebetulan di sini ya sebagai
sini yang akan saya sampaikan adalah mengenai budaya positif. Nih, ada pertanyaan yang harus Ibu jawab. Ya, kira-kira nih ada yang bisa menjawab? 1, 2, 3, boleh acungkan tangan. Pertanyaan pertama, apakah itu budaya positif? Positif. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang mau menjawab nomor 1? Ayo jangan malu-malu. Kira-kira apa budaya positif itu? Kita ambil contoh ya. Budaya positif itu pendeknya itu adalah budaya mengenai nilai-nilai yang positif. Positif itu artinya baik ya. Sebenarnya Ibu sudah bisa menjawab, Ibu Bapak itu ya. Apa budaya positif itu? Contohnya Bu seperti ini. Hanya mungkin dalam penjelasan masih bingung mengutarakan ya. Oke, baik, saya paham. Yang kedua, pentingkah penerapan budaya positif di sekolah? Penting. Jelaskan ya, ayo jelaskan. Pentingnya mengapa? Siapa yang bisa? Ayo acungkan tangan dong. Bu, ayo Bu, pentingnya apa? Kayak tadi budaya positif itu penting ya di sekolah. Kalau Pi, nggak penting. Untuk apa? Ya bisa mendisiplinkan. Betul, sudah bisa mendisiplinkan siswa di sekolah itu ya. Selain mendisiplinkan siswa juga bisa membentuk karakter ya siswa. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Membiasakan hal-hal yang positif. Membiasakan hal-hal yang positif. Kita biasakan dari hal-hal yang kecil, yang sederhana ya. Jangan kita inginnya budaya positifnya itu adalah anak sudah bisa mengaji dengan gitu ya. Tetapi tidak dimulai dengan hal-hal positif. Baik, itu yang akan sedikitnya kita akan bahas hari ini. Kira-kira setelah nanti kita bahas materinya, apakah itu ada jawabannya? Bapak Ibu bisa mengutarakan nanti ya. Oke, tadi Ibu Caca sudah mengutarakan mengenai budaya positif itu adalah adanya disiplin. Betul. Budaya positif itu berhubungan langsung dengan disiplin. Kita mau budaya positif berarti harus hal pertama adalah mendisiplinkan ya. Siapa yang harus didisiplinkan di sini? Siswa? Hanya siswa? Guru? Semua yang berhubungan. Jika di sekolah berarti semua yang ada di sekolah. Jika di rumah berarti semua yang ada di rumah. Baik. Pertama, disiplin. Kira-kira disiplin itu, makna disiplin itu erat hubungannya dengan apa? Dengan aturan, betul. Dengan apa lagi? Dengan kebiasaan. Apa lagi? Waktu. Ya, waktu ya. Disiplin itu disiplin waktu ya. Disiplin aturan. Nah, kita ambil satu. Nah, di sini. Tata tertib atau aturan yang harus dipatuhi. Isi begitu kan? Kita disiplin nih. Harus masuk kelas jam 7. Berarti ada aturan yang masuk kelas jam 7. Ada tata tertibnya. Kemudian, apabila tidak disiplin, maka biasanya kita melakukan pelanggaran. Jika melakukan pelanggaran, maka adanya apa? Sanksi, betul. Itu yang memang erat kaitannya antara disiplin, tata tertib, dan sanksi atau hukuman. Ini anak biar upacara nih. Kalau tidak datang upacara, biasanya dihukum. Hukumannya naon biasanya? Dijemur kan? Dijemur di depan kelas. Apakah itu sudah benar? Nah, jawabannya ada dalam hati ibu-ibu, bapak-bapak ya. Sudah benar atau tidak? Nanti kita akan bahas yang sudah kita alami, yang sudah kita lakukan. Ternyata memang disiplin itu harus seperti apa. Ini yang memang kita
Tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nanti kita bahas. Nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, motivasi itu kan apa? Keinginan ya? Intrinsik dari dalam diri. Bukan ekstrinsik. Bukan motivasi dari luar. Jadi agar anak itu mempunyai disiplin diri berarti dia harus, oh saya tidak boleh telat. Bukan lagi karena takut dihukum, tapi karena memang masuk sekolah itu jam 7 dan meyakini dirinya bahwa dia itu jam 7 itu sudah di sekolah, gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya sebutkan. Apa itu nilai kebajikan universal? Nilai, katanya nilai kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebaikan, betul. Nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Nilai kebaikan, nilai yang positif, yang kita inginkan, gitu ya. Sebagai guru kita menginginkan siswa kita itu berperilaku baik. Sebagai orang tua kita menginginkan anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang baik, yang positif, yang sudah disepakati bersama. Di sini ada 6 instansi atau organisasi yang mengemukakan mengenai nilai kebajikan, tetapi saya akan ambil salah satu saja. Ya, dari 6 itu memang saling berkaitan dan sama, hanya beda kata-kata saja. Ini saya ambil. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Karena bagaimanapun juga kita selalu menginginkan yang terbaik ya. Punten, seorang pencuri pun dia menginginkan anaknya jadi anak yang baik, gitu kan ya. Nah, di sini berarti bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan ini dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu yang saya ambil nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itu saat ini di kurikulum Merdeka ya, di kurikulum yang baru itu ada profil pelajar Pancasila. Ada berapa elemen profil pelajar Pancasila? Ya, profil pelajar Pancasilanya ya. Profil elemennya ada berapa? Ada? Berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau P5 itu kan penguatan proyeknya ya, penguatan proyek profil proyek penguatan P5 itu proyeknya untuk penguatan yang ini. Jadi bentuk proyeknya ya, bentuk kegiatannya, bentuk tugasnya itu disebut P5. Nah, P5 itu nanti berawalnya dari ini elemen atau dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi si pelajar kita itu, siswa kita itu diharapkan mempunyai 6 dimensi ini. Ya, yang pertama pastilah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang diharapkan. Bagaimana kita menciptakan disiplin diri dengan menguatkan ketakwaannya. Kemudian yang kedua adalah dimensi mandiri. Mandiri di sini maksudnya adalah apa coba? Tadi kalau beriman dan bertakwa itu kan mengharapkan siswa itu dapat melakukan kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing ya. Kalau mandiri kira-kira apa? Melakukan sendiri kegiatannya mandiri. Artinya dia sudah bisa melakukan sendiri apa yang harus dia lakukan. Contohnya apa? Mandi sendiri, betul ya. Mandi sendiri, belajar sendiri, ya, memakai baju sendiri itu kan sudah jadi nilai yang didapatkan ya. Di PAUD saja kan anak
usia dini itu harus sudah bisa dia pakai sepatu sendiri gitu ya, sudah bisa pakai baju sendiri. Semakin tinggi tingkatannya maka kemandiriannya pun akan berubah ya. Tidak mungkin kelas 6 nilai mandirinya pakai baju sendiri, tidak ya. Dia akan mengerjakan tugas sendiri, itu mandiri. Selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis itu contohnya seperti apa? Berpikir, betul. Berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi ya. Bagaimana anak itu bisa menyikapi apa yang sedang mereka lihat, menggunakan teknologi, menonton atau main game atau apa, dia harus punya nalar kritis sehingga dia tahu mana yang baik untuk dia dan mana yang tidak baik. Selanjutnya juga bernalar kritis itu memecahkan masalahnya sendiri. Sehingga ketika dia punya masalah tidak harus mengadu ke orang tua, tapi dia bagaimana cara memecahkan itu sudah bisa sendiri. Selanjutnya mau mana dulu? Bergotong royong boleh ya? Bergotong royong contohnya bekerja sama, nilai kolaborasi ya, bergotong royong. Kebinekaan global contohnya berkebinekaan. Bineka itu apa tadi? Mungkin pernah mendengar kata bineka? Bineka itu apa? Berbeda-beda ya, berbeda-beda dalam global. Itu apa? Mendunia ya. Walaupun kita berada di Indonesia, tetapi bisa berpikir global gitu ya. Kemudian kreatif biasanya berhubungan dengan apa? Ya, dengan kerajinan. Terus apa lagi? Membuat karya, betul. Ini nilai kebajikan yang kita harapkan ya. Nah, untuk menanamkan budaya positif atau disiplin diri itu ternyata berhubungan juga dengan motivasi perilaku manusia yang sudah tadi sedikit saya singgung ya. Motivasi itu apa? Keinginan dalam diri ya. Nah, menurut Dayan Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3, terbagi menjadi 3. Nanti coba direnungkan, oh iya ya, ternyata memang betul keinginan perilaku manusia itu 1, betul tidak? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya Karopi nih, saya mau ke sekolah, saya mau ke sekolah jam 7. Karena apa? Karena takut dihukum sama ibu kepala sekolah, gitu ya. Maaf Pak Ropi jadi contoh ya. Atau mungkin siswa Pak Ropi datang jam 7. Misalkan si A, Andi misalkan namanya. Andi, kamu berangkat jam 6:30 kenapa? Saya takut dihukum Pak Ropi kalau datang terlambat. Itu karena dia untuk menghindari ketidaknyamanan, daripada dihukum ya udah saya berangkat pagi gitu kan ya. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan ya atau penghargaan. Saya mau masuk sekolah atau saya mau mengerjakan PR biar nanti sama guru saya dipuji. Kelas ini Sela misalkan ya, Sela nilainya terbaik. Ayo kasih tepuk tangan teman-teman. Saya dapat pujian dari ibu guru, saya dapat pujian dari orang lain. Kemudian ada satu lagi, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Siapa yang menginginkannya itu? Orang dan diri sendiri, ya. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka mempercayai, ibu gurunya percaya bahwa nilai itu baik, temannya percaya bahwa nilai itu baik, dan dianya sendiri percaya bahwa nilai yang dia percaya itu baik. Tadi seperti mau masuk kelas nih jam 7, dia sudah tidak mempedulikan gurunya, sudah tidak mempedulikan lingkungan, sudah tidak mempedulikan teman, tapi dia menghargai diri sendiri bahwasanya dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu sudah baik ya.
tiga motivasi itu, nah ini dia. Yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu kan berasalnya dari siapa? Tadi dia tidak mau dihukum dari siapa? Guru. Berarti dari luar ya. Faktor eksternal atau faktor motivasi ekstrinsik, jadi dari luar. Kalau tidak ada guru, misalkan Pak Robi bilang, saya besok mau ke Cigudeg, Bapak tidak masuk ya? Kalau dia juga mau masuk, saya juga mau telat aja datang. Akhirnya begitu kan? Sekarang yang kedua, untuk mendapat imbalan. Ketika tadi anak yang tadi itu mendapat nilai bagus, dipuji, dan segala macam, ketika dia tidak mengerjakan tugas dan dia tidak mendapat pujian, maka dia akan down. Anaknya, nggak mau, saya tidak mau belajar lagi, soalnya kemarin juga. Atau mungkin yang memberi ibu sebagai guru, saya sebagai guru lupa, kan kadang gitu ya, anak itu banyak. Biasanya saya kasih jempol, kasih apa, ternyata anak itu nilainya sudah bagus, tapi kita lupa. Kadang ya, kamu bagus gak seperti itu. Ibu namanya itu ngasih nilai, tidak ngasih jempol ke saya. Akhirnya dia udah down lagi. Saya tidak mau, karena tidak dapat pujian atau imbalan dari orang lain. Nah, yang terakhir, berarti itu motivasinya eksternal ya. Nah, yang terakhir itu karena dia meyakini nilai yang dia yakini itu dalam dirinya, maka itulah motivasi internal. Ya, yang kita harapkan itu siswa itu mempunyai motivasi yang mana? Yang internal. Jadi ketika orang lain tidak ada pun dia mempunyai motivasi sendiri. Mau ada gurunya, mau masuk siang, lupa gurunya mau rapat, tetap dia harus sekolah. Karena di sekolah juga ada guru yang lain yang akan mengajar dia. Ya. Nah, tujuan dari disiplin positif itu adalah ini. Ya, sudah kita bahas. Menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yang berasal dari internal atau dalam diri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi ibu kan tadi ibu kesini karena disuruh Bu Haji ya, karena nggak tahu mau apa. Itu kan nanti motivasinya awal dari Bu Haji dulu ya. Mudah-mudahan setelah sini, oh iya motivasinya muncul dari saya sendiri, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman dan penghargaan. Disiplin tadi ya, ada hukuman katanya ya. Di sini ada sebuah cerita. Di sini saya ambil ceritanya Iva. Iva adalah seorang siswa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sudah terbayang ya bagaimana kondisi di kelas itu ya, bagaimana kondisi Iva gitu ya, kondisi teman yang tertawakan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ada yang mau dijawab satu orang? Kalau tidak setuju ada alasannya? Kira-kira kenapa ya? Karena akan membuat Iva semakin down. Ya, betul. Nah, iya. Karena dengan Pak Seno menyuruh Iva ke depan ya, kemudian menghukum, suruh menunjuk hidungnya, apalagi teman-teman yang mentertawakan, akan menyebabkan Iva itu semakin dia tertekan dengan keadaan sudah saya tidak suka dengan pelajaran matematika, sekarang saya dihukum, malah dia akan semakin tidak suka. Karena tidak suka ke matematikanya, dia
dia akan menjadi dendam kepada Pak Seno. Saya sampai mulai saat ini saya akan marah terhadap Pak Seno itu ya. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Ini ada hukuman, ada konsekuensi. Apa? Hei, kamu ke depan. Tunjuk hidung kamu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Baik, jawabannya nanti kita jawab. Bisa menjawab masing-masing ya. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Ternyata saya sering begitu ya. Iya, sering. Akhirnya saya merefleksi diri sendiri. Saya juga sering seperti itu. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Kita bahas satu-satu. Nah, sebenarnya hukuman dengan konsekuensi itu seperti mirip ya. Seperti mirip tapi beda. Yang sering kita lakukan itu biasanya yaitu menghukum atau konsekuensi terhadap pelanggaran yang dilakukan ya. Seperti tadi misalkan, kamu ke depan, tunjuk hidung kamu. Hukuman atau konsekuensi? Ketika si IPA itu tidak bisa mengerjakan matematika karena dia memang sudah tidak suka dengan matematika. Dengan contoh hukuman itu udah dia dengan menghardik ya, memarahi baik dengan verbal maupun dengan disebutnya fisik ya, verbal maupun fisik. Itu adalah hukuman. Berarti tadi yang dilakukan Pak Seno itu apa bentuknya? Hukuman. Konsekuensi itu seperti apa? Akibat. Contohnya apa coba? Konsekuensi. Anak itu ya, ini pasti contoh nih. Anak itu menumpahkan air minum. Caca sebagai gurunya, kamu bakal marah-marah atau gimana? Akan menyuruh dia membersihkan. Nah, Bu Caca itu menyuruh anak yang menumpahkan air minum dengan kamu tolong dibersihkan. Itu adalah konsekuensi dengan apa yang sudah dilakukan. Kalau hukuman, kamu ya, kamu ke depan. Dia bersih nggak? Nah, tapi malah anak dihukum. Ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Berarti masih lebih baik hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi itu lebih ke dia bertanggung jawab. Agar saya tidak disuruh ngepel, berarti saya harus hati-hati, begitu kan? Kalau hukuman, bodo amat lah, saya mau disuruh keliling lapangan juga. Atau mungkin pernah tidak di sekolah dulu ya, Bapak Ibu, ada aturan yang tidak piket bayar uang 2.000. Ya, itu kira-kira efeknya si anak bakal wajib piket atau mending bayar? Mending bayar ya. Saya mau mending bayar 2.000 ini, bisa kok bayar, apalagi yang duitnya banyak kan? Nah, itu berarti peraturan seperti itu kan tidak efektif. Udah malah kita jadi pungutan liar akhirnya ya. Dan kita bingung ketika uang itu sudah terkumpul dikumahakan gitu, karena satu grup anak 6 orang tidak mau pikir mending bayar 2.000 gitu kan ya. Oke, itu hukuman dan konsekuensi. Biasanya tindakan itu biasa sedangkan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika ada anak yang menumpahkan air, jangan menumpahkan air lah, itu terlalu mudah ya. Tadi yang mana ya contohnya? Ada anak yang berkelahi misalkan di kelas ya, di kelas berkelahi. Sama kita dihukum biasanya kan, sini kamu panggil ke kantor. So kamu berkelahi kamu depan bapak. Saya nggak seperti itu ya biasanya. Berani nggak kamu berkelahi di depan ibu? Kamu taruh dulu. Setelah itu apakah dia akan menjadi baik? Tidak, tapi kita bisa melakukan restitusi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita tanya, ada apa sebenarnya kan? Baik-baik, ada apa? Sehingga mereka bisa berantem berkelahi dengan sangat ini gitu ya. Ada apa sih sebenarnya? Kan kita cari dulu permasalahannya. Ini Bu, yang ini biasanya kalau di kelas ya, ngoyokan kolot ya. Ngoyokan kolot. Kita ambil jalan tengah. Ya betul, kalau ibu juga ada
diri dan menghargai orang lain. Kembali lagi ke keyakinan, ya. Ketika kita menghadirkan keyakinan ke anak, maka dia oh iya, kita membuat keyakinan waktu itu sama ibu guru, kita tidak boleh menyakiti orang. Apalagi sekarang musimnya membuli, ya. Membuli teh apa berundung, ya. Ada anak yang kurang ini dirundung gitu, ya. Itu restitusi itu seperti itu. Sehingga nanti kita menanyakan keyakinan kepada anak tersebut bahwa apa yang dia lakukan itu benar atau tidak. Dia akan bisa menjawab, "Bu, itu salah." Nah, kalau kamu sudah tahu itu salah, berarti kamu harus memperbaikinya. Mulai kapan kamu akan memperbaiki sikap kamu? Nah, dari situ juga jangan sampai Bu ibu nage nggak dimarahin kok, cuma diajak ngobrol. Jangan hanya setelah diajak ngobrol dilepaskan lagi, tapi dipantau lagi, ya. Karena kalau si anak itu usia segitu itu akan lebih efektif itu dengan sering diperhatikan, ya, oleh kita. Ini baik di sekolah maupun di rumah. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi, gitu, ya. Membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Kamu tuh ingin seperti apa sih sebenarnya? Dengan kamu membuat onar di kelas terus, kamu mau jadi orang baik atau tidak? Gitu kan, ya? Itu ditanya. Dan restitusi juga tidak membenarkan yang salah. Gak apa-apa lah, berantem juga anak kok, gitu, ya. Anak emang udahlah gitu. Kan kita tidak bisa membenarkan begitu, tetapi selain membenarkan juga ada solusi ke depannya agar anak itu tidak begitu terus. Khawatirnya kita memaklumi anak SD begitu, setelah SMA tawuran dan segala macam. Itu kan sudah, kalau sudah di SMA itu kan sudah jadi ranah kriminal, ya, kalau tawuran. Kalau di SD mah masih pojok-pojokan itu masih dalam wajar. Tapi kita tidak bisa memaklumi atau mewajarkan hal itu. Nah, tadi kita nyambung ke dari restitusi itu, kita harus mempunyai keyakinan. Keyakinan itu apa? Di sini karena kita di sekolah, berarti yang akan kita bahas adalah keyakinan kelas. Dulu mah ada tata tertib, ya. Tata tertib kelas. Masuk sekolah tepat waktu. Banyak, sampai ada 20 poin itu tata tertib. Kadang mah dibaca enggak, gitu, ya. Karena siapa yang membuatnya tata tertib itu? Guru sendiri, kan? Cek guru begitu. Kata guru, PR harus selesai. Kalau tidak selesai, kamu harus dihukum, begitu, kan? Jadi si anak itu tidak merasa bertanggung jawab karena itu, maka keinginan guru. Kata bu guru juga, saya harus membersihkan kelas, tapi kan saya tidak mau. Kalau tidak mau, ya udah nggak apa-apa, gitu, ya. Anak akan begitu. Nah, tata tertib itu atau peraturan itu akan lebih diterima oleh anak itu dengan adanya keyakinan kelas. Keyakinan itu apa? Tadi nilai-nilai yang baik, ya, yang disepakati bersama secara tersirat dan tersurat. Tersirat itu terucap dan tertulis, ya, tersirat dan tersurat. Terlepas dari latar belakang suku, agama, ya, bahasa, gitu, ya. Ini harus diuniversalkan. Jangan sampai misalkan di kelas ini ada yang dari suku Ambon misalkan, ya. Tapi karena kebanyakan orang Sunda, ya udah deh kita Sunda aja, orang Ambonnya baiklah mah minoritas ini, gitu, kan. Tapi kita harus universal di sini. Tapi alhamdulillah, ya, di sini tidak ada masalah karena satu budaya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, ya, yang umum, gitu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contoh bentuk positif itu begini. Negatifnya adalah datang ke sekolah terlambat. Itu negatif, ya. Berarti positifnya apa? Datang lebih awal. Ya, itu berarti kalimatnya. Nanti anak kan kalau kita membuat keyakinan itu, anaknya muncul dengan kalimat
keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Cukup 5. Keyakinan kelas 20 gitu ya. Udah gitu anaknya lupa lagi ya. Apa ya yang kita yakini ya? Yang kita yakini jangan banyak-banyak lah. 3, 5, apalagi yang kelas rendah ya. Kelas rendah mah cukup 4 juga. Yang mereka yakini itu harus mereka ingat. Oh ya, ini yang harus kita yakini. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi jangan ibu guru yang bikin keyakinan anak-anak, keyakinan kelas kita ini ya. Coba diingat, jangan sampai di ini. Kalian harus ingat ini keyakinan kelas kita yang sudah dibuat. Tapi kita membuat ada, kalau misalkan di kelas 2 mau membuat 5 keyakinan kelas. Bu Caca buat dulu aja, contohnya 2 di atas. Kira-kira ini atau misalnya sudah 4, kira-kira ini ada yang ditambahkan lagi enggak ya agar di kelas kita lebih lebih nyaman gitu kan. Kalau menurut anak udah cukup, tapi kalau menurut anak tuh tambahkan ya tambahkan ya. Tapi dibatasi saja, jangan terlalu banyak. Nanti anaknya lupa lagi ya. Setelah dibuat, harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setahun keyakinan kelas kalah dari awal sampai akhir. Itu bisa ditinjau sebulan ya. Kira-kira ini mau ditambah tidak? Cukup Bu, atau Bu dihilangkan lah. Ini satu, atau Bu tambahlah pulangnya pengen cepat-cepat. Nah, kalau pengen cepat-cepat memang walaupun itu hasil kesepakatan, ya kita harus bisa membuat yang positif ya. Ya kan kita ada waktu jam pulang. Masa waktu jam pulang jam 10 sekarang jam 9 karena keyakinan kelas gitu. Kita jadi pulang lebih cepat ya, tidak bisa seperti itu. Itu untuk keyakinan kelas. Ini mah hanya contoh ya, saya juga takut belum begitu benar ya. Masuk kelas tepat waktu misalkan ya. Ini kebetulan kita kalau saya salah. Masuk kelas tepat waktu ya. Tepat waktu itu kan sudah ditentukan dari sekolah itu harus jam berapa. Tidak makan dan minum saat belajar ya. Ini contoh di kelas dari SD. Terus saling menghormati terhadap sesama teman, menghormati guru gitu ya. Atau ditambahkan saling menyayangi, boleh. Mengucapkan salam ketika masuk ke kelas, itu juga peraturan, ya. Jadi kalau kelasnya lah, assalamualaikum, gitu ya. Terus mau ditambahkan lagi, membersihkan kelas sesuai jadwal, tiket bisa ya. Itu nanti dibuat di kelasnya masing-masing. Kemudian permasalahan-permasalahan yang muncul itu tidak semata-mata muncul begitu saja, tetapi ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia, disadari atau tidak, memiliki 5 kebutuhan dasar. Ya, yang pertama, ini bertahan hidup. Saya buat gambarnya ini, dia bertahan hidup dari berbagai serangan ya. Mau diserang dari mana pun saya harus bertahan. Bertahan hidup dengan cara makan, betul kan? Kita kerja untuk apa? Untuk makan, untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi, ya. Kalau tidak dipenuhi kebutuhan dasar manusia ini untuk bertahan hidup, misalkan tidak bisa makan, apa yang akan terjadi? Ya, akan menimbulkan masalah. Selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Ini juga kebutuhan dasar manusia. Dia ingin disayangi, ya, dia ingin dicintai, gitu ya. Seperti halnya kita terhadap anak ya. Ketika anak yang kurang kasih sayang, maka kita akan bisa melihat sikapnya seperti apa terhadap teman-teman. Jadi ketika anak di rumahnya kurang kasih sayang, maka dia akan muncul permasalahan di luar, baik di lingkungan bermain ataupun di sekolah. Selanjutnya ini, untuk kesenangan, kebutuhan dasar manusia. Kita suka hiburan? Nah, gitu ya. Siapa yang tidak suka hiburan berarti tidak normal ya orangnya. Hidupnya tidak normal. Karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Maka akan stres kalau orang yang saya kurang hiburan nih, butuh healing ya, maka akan stres. Ya. Selanjutnya ada ini dia. Apa ini? Kebebasan. Yang masih single ya biasanya. Karena mau bebas kan? Yang anak remaja biasanya, anak remaja. Saya tidak mau dikekang oleh orang tua. Saya mau bebas. Mau orang tua, mau orang remaja, mau orang tua juga sama ya.
siap untuk belajar. Kalau dia lapar, maka dia tidak akan konsentrasi. Nah, ini saya tanya kepada bapak, ibu, guru, mama-mama juga ya di rumah. Kita memiliki 5 posisi kontrol ternyata, ya, apalagi terhadap guru. Oke, kita satu kupas. Penghukum. Siapa di sini yang suka menghukum? Saya. Kamu datang terlambat, sesambut. Masukkan WC. Ada gitu ya? Ya pelaku ya korban gitu ya. Dulu kan waktu zaman sekolah kita ya, mungkin kita seangkatan nih. Kamu kurang keberangan pasti dihukum, disuruh buka sepatu, suruh keliling lapangan. Apa yang kita rasakan saat itu? Kadang malu, teman-teman nilai terima kehut ya. Apakah kita selalu mengulangi? Kadang iya, mengulangi lagi salah itu ya, walaupun dihukum gitu. Upacara tidak pakai topi, dihukum, disuruh baris di depan teman-teman yang upacarakan. Apa yang kita rasakan? Ya malu. Tapi sekarang udah lupa kayaknya ya. Pada saat itu malu. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah itu begini. Tuh kan, kata ibu juga, kamu itu, ya, jadi dia merasa bersalah. Kata ibu juga, kamu itu kurang ini. Oh iya, saya bersalah. Itu membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah menjadi teman. Kita terlalu dekat dengan siswa ya. Ada siswa kita yang tidak mengerjakan PR atau tidak membawa tugas. Nah, saya tidak membawa tugas. Kita memposisikan sebagai teman. Udah, nggak apa-apa. Nanti sama Pak bantu. Nah, itu dia akan dekat dengan kita. Saya mau sama Pak Retno aja deh, Pak Retno kan baik, ya. Tapi apa yang akan terjadi Pak Retno? Mungkin anaknya. Yang lain cemburu. Yang anak itu jadi meluncang. Saya mau sama Pak Retno aja. Nggak mau sama Pak Robri. Soalnya Pak Retno mah nggak baik ke saya. Kalau sama Pak Retno mah kalau saya bawa jajan dia suka dikasih gitu kan. Jadi tidak ada rasa segan terhadap guru ya. Itu posisi kontrol. Yang keempat adalah pemantau. Nih, pemantau di sini guru itu hanya memantau kesalahan kamu ini, kesalahan kamu ini, kesalahan kamu ini, tanpa bisa memberikan solusi. Nah, yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah, di posisi yang kelima ini adalah posisi ideal yang harus kita miliki sebenarnya, agar nilai positif atau budaya positif, disiplin itu akan terjadi dengan adanya posisi manajer. Di sini kita bukan hanya sebagai teman, bukan hanya sebagai pemantau, bukan juga membuat merasa bersalah, apalagi sebagai pemantau. Ketika ada anak bersalah atau melakukan kesalahan, maka kita akan mengajak anak itu mencari solusi. Bagaimana yang terbaik? Jadi saya ada sedikit ini, sedikit apa banyak ini ya? Lumayan ya, saya bacakan sebagian kecil saja. Kalau seorang penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik, baik verbal maupun fisik ya, dimarahi atau dipukul, ditendang, adalah seorang penghukum. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu, lari kamu ke lapangan, gitu ya, penghukuman terbaca. Kalau membuat merasa bersalah itu begini, dia akan bersuara lebih lembut, tetapi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali coba Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu, kalau kamu misalkan ada anak rokok di sekolah, dia kan merasa bersalah ya. Di sini dia akan tidak akan merasa malu, tidak akan merasa sakit hati, tetapi dia itu akan merasa tidak berharga. Oh iya ya, saya sudah mengecewakan mama saya sudah mengecewakan ayah saya. Ya. Ketika kita menggunakan posisi pembuat merasa bersalah saja juga belum begitu efektif ya. Kemudian selanjutnya tadi sebagai teman. Nih sebagai teman ya. Ayo bantulah. Kamu jangan kesiangan terus. Kan Bapak yang malu. Bapak yang dimarahi sama kepala sekolah. Nah, terus bukan seperti tadi. Udah nggak apa-apa,
dan konsekuensi. Tadi ada tata tertibnya. Nanti pengantar itu hanya bilang ini, peraturannya apa? Coba. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Ya Pak. Sanksi apa yang harus kamu lakukan kalau kamu melakukan itu? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilakunya. Nih, itu hanya membuat kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi tidak bisa memberikan solusi bagaimana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer di sini. Jadi diharapkan guru itu mempunyai posisi manajer ini. Bagaimana? Seorang manajer memiliki keterampilan posisi teman, pemantau, kemudian yang dapat memberikan solusi ya. Jadi teman ada, pemantau ada gitu ya. Hanya mungkin yang tidak ada itu adalah posisi penghukum di manajer itu ya. Nih, contohnya ini kalimatnya. Apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Tidak boleh makan dan minum di kelas. Terus apa yang tadi kamu lakukan? Kamu salah. Nah, berarti dia oh iya ya saya sudah bersalah. Keyakinannya seperti ini, gitu ya. Solusinya seperti apa biar kamu tidak makan di kelas? Tadi kenapa kamu makan? Saya lapar. Agar kamu tidak lapar, kamu harus apa? Kan dia akan jawab sarapan sebelum berangkat ke sekolah atau makannya di luar kelas sebelum masuk. Itu solusinya. Seorang manajer bukan yang memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik dan lebih kuat. Jadi tidak ada kalau penghukum kan begini. Udah kelihatan si itu mas selalu dihukum, berarti anak itu anak bandel. Ini anak baik. Begitu kan itu terlihat ada jarak, ada kelompok antara anak baik dengan anak yang kurang baik. Nah, selanjutnya, ini segitiga restitusi adalah cara kita menyelesaikan masalah, menyelesaikan permasalahan yang ada. Contoh di kasus di SD itu tidak terlalu berat tapi banyak ya. Kadang anak nggak bawa pulpen, dia minjem pulpen temannya, atau rebutan pensil, atau kadang ngelet buku itu kan jadi masalah ya. Masalah kecil tapi kalau di SD itu hanya itu kan yang harus diselesaikan masalah seperti ini. Yang pertama ada menstabilkan identitas dulu. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dia merokok dan contohnya, dia merokok. Apa yang kamu lakukan? Merokok. Kamu salah tidak? Ditanya dulu ya. Kenapa harus merokok? Kita harus cari dulu itunya apa? Alasannya, motivasinya tadi. Dia itu kebutuhan dasarnya terpenuhi atau tidak. Kalau dia anaknya, kalau kita sebut orang yang merokok itu yang di sekolah itu kan anak nakal ya. Jadi kita harus tahu dulu di rumah seperti apa. Kalau dia kasih sayangnya cukup dan segala macam cukup, dia tidak akan melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salahnya. Ya memang sih kamu salah merokok di sekolah. Lalu ibu tanya tujuan kamu merokok itu apa? Kesimpulan bukan, ya kan? Oh iya ya bu ya, tidak ada manfaatnya. Oke, ini sudah validasi tindakan yang salah. Kamu salah merokok, ibu tidak membenarkan kamu merokok, tapi tidak juga ibu akan hukum. Nah di sini menanyakan keyakinan. Keyakinan yang sudah kita yakini di kelas atau di sekolah itu memang tidak merokok kan? Tetapi masuknya kemana nih kira-kira merokok itu? Menghargai, misalnya menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Jadi di sini saya hanya akan menjelaskan tadi ya beberapa cara untuk menerapkan budaya positif yang berasal dari disiplin diri. Nah, disiplin diri itu berkaitan erat dengan apa
settingan begitu nanti anaknya akan motivasi itu akan munculnya ekstrinsi. Saya mah biar dapat hadiah aja. Ini tidak ada dalam ini. Itu juga harus dipertimbangkan ketika kita akan memberikan suatu penghargaan di kelas. Karena bagaimanapun siswa itu sama, ya. Siswa itu sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan siswa di kelas. Dia mah anaknya ini makanya bagel ke saya itu tidak ya. Kita ini sebagai guru itu kan layaknya nih kalau menurut Ki Hajar Dewantara ya, layaknya seperti seorang petani yang sedang menanam tanaman. Dia memberikan menanam benih. Apakah dibeda-beda kalau petani menanam padi benih yang ini harus dipupuk, harus disiram? Tidak akan sama. Menyiram begitu, memupuk begitu. Petani itu kan hanya memberikan perhatian terhadap tanaman-tanamannya itu sehingga agar dia kalau airnya kurang kasih air, waktunya dikasih pupuk ya dipupuk, waktu ngerabet ya dirabet gitu kan ya. Begitupun kita di kelas, kita memberikan yang terbaik agar apa? Agar hasilnya pun naik. Ketika kita panen itu berarti kalau di kelas mah kelulusan atau kenaikan kelas siswa itu bukan hanya baik secara secara ilmu pengetahuannya saja, ya, tetapi juga sikapnya harus baik. Jadi dalam pendidikan itu kita tidak hanya memberikan pelajaran saja, ya, penting matematikanya bagus, penting IPA-nya bagus, tetapi justru yang penting itu adalah di karakternya. Ya. Nah di karakter ini kita buat menjadi budaya positif agar karakter anak juga tumbuh. Iya. Sudah selesai ini pemaparan dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Siap, ya tepuk-tepuk ya. Biar semangat sebelum kita dulu itu. Oke, kita tadi Pak Robi sudah tepuk pramuka. Saya mau tepuk satu ya, tepuk 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kita bedakan nih, tepuk 1 di depan, 1, tepuk 2 kali berapa kali? 2 kali. Kanan kiri. Anak-anak ini mana? Kalau saya ini ya. 2, ini 1 di tengah ya. 2 kanan kiri. 3 kanan kiri tengah. Ya, tepuk 4 kanan kiri kiri. Tepuk 5 kanan kiri tengah. Oke? Siap ya? Biar kanan ya semangat lagi. Siap. Oh iya, berdiri. Kalian tuh semangat ya. Kalian tahu yang mau selesai semangat. Oke, siap ya luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, lebih cepat ya. Kayaknya lebih cepat ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan? Mungkin bagaimana Bu mengenalkan budaya positif nih? Sepertinya sudah bisa terjawab ya. Kira-kira seperti apa? Kalau Bu saya belum bisa menjelaskan secara kalimat, tapi dengan bicara sedikit demi sedikit di kelas ya. Bapak Ibu, Ibu guru, mama, orang tua, sedikit-sedikit lah. Saya suka marah begitu. Saya juga sadarnya sekarang gitu ya. Di rumah semangat marah, kadang-kadang, tapi tidak ada efek jerah. Udah dia kayak gitu lagi. Di kelas juga begitu. Ya, ternyata saya salah, saya memang begini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya sampaikan bermanfaat ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya. Kelebihannya itu dari Allah ya, kekurangannya sangat banyak itu dari diri saya pribadi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan kata ya. Mungkin tadi kalau Pak Reto tidak suka dibuat contoh gitu apa ya, biar lebih kita lebih semangat lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.